Halo, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Baik, saya di sini atas nama Rifki Immanuel Nabu. Saya berasal dari Kota Kupang dan saya berkuliah saat ini di Universitas Nusa Cendana dengan prodi atau program studi PPKN di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang akan saya bawakan pada saat ini atau kesempatan ini adalah implementasikan fungsi tanda baca dalam kalimat. Yang kedua adalah implementasi penggunaan huruf kapital dan miring. Yang ketiga adalah analisis penggunaan kata-kata, yaitu penggunaan kata-kata besok dan esok, jam dan pukul, semua dan seluruh adalah, ialah, merupakan, dan kata yakni dan yaitu. Baik, saya di sini akan membawakan materi pertama, yaitu implementasikan fungsi tanda baca dalam kalimat. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian tanda baca. Tanda baca di sini adalah suatu simbol dalam suatu huruf atau kalimat yang berperan sebagai penunjuk sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda dalam kita melakukan suatu pembacaan atau kita melakukan aktivitas membaca. Baik, di sini yang kita ketahui bahwa tanda baca terdiri dari 15 bagian. Yang pertama adalah fungsi tanda baca atau penggunaan tanda baca titik. Fungsi tanda titik yang paling umum dan paling banyak dipahami orang-orang ialah tanda titik. Tanda titik berfungsi sebagai tanda untuk mengakhiri sebuah kalimat. Yang pertama, contoh, ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Dalam kata ayah ini, ketika kalimat ini selesai disampaikan atau dibaca, tentu harus diakhiri dengan tanda titik. Baik, tanda baca yang kedua adalah penggunaan tanda baca koma. Tanda baca koma ini sering digunakan saat seseorang menyusun atau membaca, biasanya terletak di tengah-tengah kalimat. Nah, tanda koma biasanya dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan. Untuk itu penempatannya ada di belakang kata yang mengikutinya. Contohnya adalah kata 1, 2, dan 3. Setelah kata 1 diikuti dengan tanda koma, kemudian lanjut dengan kata 2 dan diikuti dengan tanda koma, dan tanda 3 kemudian diadakan dengan tanda koma, kemudian titik-titik mulai. Itu adalah salah satu contoh penggunaan tanda koma yang merupakan penggunaan kata-kata yang ada di tengah-tengah kalimat atau suatu paragraf. Baik, tanda yang ketiga adalah tanda baca seru. Salah satu fungsinya adalah menerangkan kalimat perintah, yang dimana penggunaannya itu di sini dituliskan sebagai contoh untuk fungsi kalimat perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Contohnya adalah tolong matikan lampu itu. Intonasinya itu harus penekanan sebagai suatu bentuk contoh kalimat perintah. Kemudian contoh yang kedua, kerjakan tugas itu sekarang juga. Dan ketika penggunaan kata seru ini, setelah menyampaikan perintah atau kita menuliskan suatu perintah, kita harus mengikutinya dengan tanda seru. Baik, tanda baca yang berikut adalah tanda baca tanya.
di mana fungsinya ini adalah tentu yang kita tahu adalah untuk menanyakan sesuatu. Contoh, kapan Guluham pergi ke Bandung? Itu harus diikuti dengan tanda tanya. Dan yang kedua adalah apakah Devi sudah tahu kabar itu? Itu pun harus diikuti dengan tanda tanya. Yang ketiga, tanda baca yang berikut adalah penggunaan tanda baca titik koma, di mana fungsinya salah satunya adalah untuk memisahkan bagian kalimat. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis atau setara. Contohnya adalah malam semakin larut, tugasnya tak kunjung selesai. Setelah kalimat atau kata-kata malam semakin larut harus diikuti dengan tanda titik 2 karena memiliki kalimat yang sejenis atau setara, yang kemudian diikuti dengan tugasnya tak kunjung selesai. Baik, tanda baca yang berikut adalah titik 2, di mana penggunaan tanda baca titik 2 itu berfungsi sebagai akhir daripada penyertaan lengkap. Contohnya adalah kita persiapkan kelengkapan berkemah. Contohnya tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. Ini setelah kita diikuti dengan kata kita persiapkan perlengkapan, harus diikuti dengan tanda baca titik 2. Ya, mana tanda baca titik 2 ini diikuti dalam contoh kalimat ini adalah persiapan perlengkapan. Tanda titik 2 adalah menerangkan perlengkapan apa saja yang perlu siapkan. Nah, kemudian diikuti dengan kata tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur sebagai salah satu kelengkapan untuk berkemah. Baik, penggunaan tanda baca yang berikut adalah tanda baca titik-titik atau epilepsi, elipsis, di mana salah satu fungsi adalah penggunaan kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis ditulis dengan cara titik spasi titik-titik spasi titik-titik. Tanda ini dipakai dalam penulisan kalimat yang terputus-putus. Contohnya, aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. Mana setelah diikuti dengan kata kemudian ada kata titik-titik. Aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. Maka kata titik-titik ini juga biasa kita temukan ketika kita membaca cerpen, membaca novel, atau membaca sebuah bacaan yang mana terdapat suatu dialog dengan seseorang kepada yang lain. Kemudian penggunaan tanda baca hubung, salah satu fungsinya yang kita ketahui adalah menyambung huruf kata dengan penulisan tanggal. Tanggal hubung dipakai untuk menyambung huruf dari kata yang diejakan satu persatu dan digunakan juga dalam penulisan tanggal. Contohnya adalah ruang guru. Kemudian tanda hubung itu digunakan untuk membuat huruf yang diejakan. Misalnya tadi ruang guru, RUANGGURU. Kata ruang guru ini setelah kata huruf R ini ditulis, maka harus dihubungkan dengan kata hubung. Baik, dan sampai berikutnya. Dan contoh berikut adalah tanggal 19 Agustus 1998. 19 ini kemudian diikuti dengan tanda hubung, kemudian tanggal 08 dan tanda hubung 1998. Contoh penggunaan tanda baca pisah. Contoh penggunaan tanda baca pisah itu berfungsi adalah membatasi penyisipan kata. Jika ada pembatasan penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar konteks kalimat, maka digunakan tanda pisah. Contoh, kesuksesan itu kemudian diikuti dengan tanda baca pisah, saya yakin akan tercapai. Kemudian tanda terpisah harus diperjuangkan oleh dirinya sendiri.
Baik, contoh yang berikut adalah penggunaan tanda baca kurung, di mana salah satu contohnya adalah menyapit angka. Di sini kita bisa menggunakan tanda baca kurung untuk digunakan dalam mengapit kata atau huruf yang merincikan suatu urutan. Nah, penggunaan tata baca kurung ini biasa kita temukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia terkait dengan teks prosedur. Ketika seorang menulis teks prosedur, tentu ada penggunaan tanda kurung, di mana tanda kurung itu berfungsi untuk mengapit huruf atau kata yang menerangkan urutan untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah harta kekayaannya meliputi tanda kurung A, logam mulia, koma, tanda kurung B, properti, kemudian diikuti dengan tanda koma, dan tanda kurung C, saham. Yang menjadi angka atau huruf ini adalah huruf A kecil, B kecil, dan C kecil, yang kemudian diikuti dengan tanda kurung atau ditutup dengan tanda kurung. Baik, kita masuk kepada penggunaan kata yang berikut, yaitu penggunaan tanda baca kurung, yang misalnya kurung siku. Baik, penggunaan tanda baca kurung siku ini berfungsi untuk mengapit keterangan. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di dalam kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini sebelumnya sudah ada bertanda kurung. Contohnya adalah persamaan dan metode pengajaran itu dalam kurung perbedaannya tanda kurung siku, lihat halaman 33-45. Tutup kurung siku cukup signifikan, tutup kurung, memberikan output yang kurang lebih sama dengan tujuan awal. Penggunaan tanda siku ini digunakan untuk menerangkan sesuatu yang lebih detail lagi, karena dia digunakan dalam tanda kurung yang awalnya saya jelaskan tadi. Jadi, persamaan tanda kurung lihat halaman 33 dan 4-45 itu, dan menerangkan materi yang itu persamaan dan metode pengajaran itu. Baik, contoh yang berikut adalah penggunaan tanda baca garis miring. Tentu tanda baca garis miring ini sering kita lihat dalam surat resmi. Ketika kita melihat nomor surat itu biasanya tertera tanda miring. Itu salah satu contoh juga ketika penggunaan tanda baca miring. Yang pertama yaitu salah satu fungsinya adalah pengganti tanda hubung. Garis miring yang digunakan sebagai pengganti kata atau pengganti kata dan, atau, dan, serta, dan kemudian tiap. Dan kita bisa sebutnya dengan kata per. Contohnya itu pria atau wanita. Pria atau wanita, di mana kata atau ini bisa digunakan tanda miring atau garis miring, yang biasa kita sebut dengan garing atau garis miring, yaitu pria atau wanita. Bisa juga pria garis miring wanita. Yang kedua adalah harga permen itu adalah Rp1.000 per butir. Dan ini bisa kita lihat kalau dalam pembelajaran matematika tentu ada garis miring atau sebagainya. Baik, tanda baca yang berikut adalah tanda baca apostrofos, di mana penggunaan tanda baca tanda petik itu dalam tanda penggunaannya, dalam penulisannya, tanda ini digunakan untuk penulisan nama serta kata khusus atau kata serapan dalam bahasa asing. Contohnya adalah Ahmad Saifir, dalam kurung bukan Saifis atau Saifir. Kemudian surat Al-Ahram atau bukan Al-Ham, dan atau Al-Anam. Dan contoh yang kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya tanda baca petik, yaitu tanda baca nama. Misalnya Presiden Soeharto adalah Bapak Pembangunan. Nah, tanda petik itu digunakan untuk mengapit kata khusus Bapak Pembangunan, yang merupakan julukan untuk Bapak Presiden kita Soeharto, atau Bapak SBY, atau yang Bapak Perdamaian.
SBY adalah Bapak Perdamaian. Data yang diapit itu adalah Bapak Perdamaian atau tanda baca petik. Baik, yang kedua itu tanda baca petik 2, di mana fungsinya adalah memberikan petikan langsung. Tanda baca petik 2 berfungsi sebagai pengapit petikan langsung dari pembicaraan dalam naskah atau bahan tulisan lain. Contohnya, aku lapar. Itu biasanya kita temukan dalam dialog. Contohnya, aku lapar, ucap Ratu. Kemudian kata apit ini juga kita biasanya temukan dalam naskah Undang-Undang Dasar. Kalau kita sering membuka Undang-Undang Dasar, kita bisa melihat di situ ada penggunaan tanda petik 2, yang dimana itu menerangkan isi dari pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Contoh di sini, pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa negara kita ialah bahasa Indonesia. Baik, yang berikut adalah penggunaan tanda baca petik tunggal. Yang pertama yang memiliki fungsi yaitu mengapit makna. Kata petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang ada dalam petikan lain. Ya, contohnya adalah, kau dengar bunyi nyung-nyung tadikah? Tanya Fatri kepada Adi. Yang diapit di sini adalah kata nyung-nyung tadikah itu diapit oleh tanda petik tunggal. Di mana kau dengar bunyi itu sampai tadikah itu kemudian diikuti dengan tanda petik 2 yang tadi sudah saya contohkan. Baik, yang berikut materi yang kedua di sini yang saya bawakan adalah implementasikan penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama itu huruf kapital atau yang biasa kita kenal huruf besar. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalimat itu adalah satu kesatuan dari kata. Yang contohnya adalah misalnya, anak itu berada di rumah. Yang kedua, apakah nan anggung baok? Yang ketiga adalah kita parahu menjaga kesehatan. Yang artinya adalah kita harus menjaga kesehatan. Kata apa itu dan apa nan itu diikuti oleh kata pertama harus diikuti dengan huruf kapital. Setelah itu diikuti dengan huruf kecil yang mengikuti kata kapital, huruf kapital atau huruf besar itu. Fungsinya yang kedua adalah, atau penggunaan yang kedua adalah, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, Bio apak pulang? Atau apak menguruh? Rajin-rajinlah belajar nak. Yang ketiga, mau ambol talambek. Yang ketiga, biusak pagi kato amak ada inak paika sawah. Nah, ini biasa kita temukan dalam kata-kata dialog, dalam cerita cerpen, novel, maupun cerita roman. Nah, kata huruf apa contoh pertama dan kedua, kemudian contoh ketiga huruf M dan contoh keempat huruf P itu diikuti dengan tanda huruf kapital atau huruf besar. Ini bisa kita harus diikuti. Tidak boleh huruf kecil ketika kita mengawali suatu tulisan dalam kalimat yang mana hurufnya itu harus diikuti dengan huruf besar atau huruf kapital dan diikuti dengan huruf-huruf yang tidak boleh lebih besar dari huruf kapital atau huruf-huruf kecil. Tidak boleh huruf kapital itu berada di tengah atau di belakang. Dia harus mengawali sebuah kalimat yang diutarakan atau ditulis. Kemudian yang kedua adalah huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya pedoman ejaan bahasa Minangkabau, mana
pedoman ejaan bahasa Minangkabau ini yang harus di penggunaan huruf tanda miring itu yang harus digunakan adalah harus dimiringkan katanya itu adalah ejaan bahasa Minangkabau. Yang kedua adalah di surat kabar Singgala dapat di Bali di Jakarta, di mana surat kabar Silangga dapat di Bali dan di Jakarta ini yang harus ditanda miringkan itu adalah Silangga, karena dia mengandung istilah-istilah untuk menulis nama buku, majalah, atau surat kabar. Kemudian dua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya adalah ungkapan jariah matadang bulah parau, dijelaskan maksudnya. Di sini yang perlu digarisbawahi atau di huruf miringkan itu, penggunaan huruf miringnya adalah kata jariah menantang bulah parau. Itu yang harus di garis miring. Itu merupakan contoh garis fungsi huruf miring. Yang kedua, materi yang ketiga yang saya bawakan adalah analisis penggunaan kata. Yang mana kata yang pertama adalah besok dan esok. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kita dapat menemukan kata esok dari dan kata besok. Kedua kata ini memiliki arti yang sama menurut KBBI. Arti kata besok adalah hari yang pertama sesudah hari ini. Arti kata besok adalah hari sesudah hari ini. Besok atau esok juga bisa berarti ia akan datang, khususnya untuk kata-kata tertentu. Contoh adalah Jumat besok sama dengan Jumat yang akan datang. Karena kedua kata tersebut dapat ditemukan di KBBI, tidak bisa diambil kesimpulan ada kata yang salah dari kedua kata ini. Anda bisa menggunakan kata besok dan bisa menggunakan kata esok. Semua itu kita kembalikan dalam keadaan atau bergantung pada keadaan dan kalimatnya. Misalnya, esok lusa lebih pas daripada besok lusa, meskipun keduanya benar. Kamis besok lebih pas dari Kamis esok, meskipun keduanya benar. Contoh yang saya ulangi, esok lusa lebih pas daripada besok lusa, meskipun keduanya benar. Kamis besok lebih pas daripada Kamis esok, meskipun keduanya benar. Esok atau esok yang benar adalah keduanya menurut KBBI. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaannya saja. Turunan kata besok atau esok. Untuk turunan kata, KBBI mengambil dari kata esok. Tidak ditemukan turunan dari kata besok. Beresok dalam kurung ber, kemudian diikuti dengan kata esok. Contohnya adalah mengesokkan, esokkan, yang berarti menangguhkan sampai besok dalam kurung esok. Keesokannya yang berarti waktu pagi sesudah hari tertentu. Besok lusa atau esok lusa sama dengan 2 hari sesudah hari itu. Contoh penggunaan kata esok atau besok dalam kalimat. Contohnya, Dani akan datang kemarin esok lusa. Joni berjanji untuk bertemu Rehan hari Sabtu besok. Rudy akhirnya menemukan buku yang ia cari keesokan harinya. Yang kedua adalah penggunaan kata jam dan kata pukul. Penggunaan kata jam. Kata jam mengandung arti masa atau jangka waktu dan benda penunjuk waktu. Contohnya, penggunaan kata-kata jam adalah sebagai berikut.
benda penunjuk waktu seperti alergi. Chandra selalu memakai jam di tangan kanannya. Durasi rentang waktu. Jarak tempuh Jakarta dengan kereta api sekitar 2 jam. Penggunaan kata pukul. Kata pukul berarti saat atau waktu. Kata tersebut dipakai saat menyatakan waktu tertentu dalam satu hari disertai dengan jam dan menit. Contoh penggunaan kata waktu adalah sebagai berikut. Rapat sekolah dimulai pada pukul 8.30 WITA. Yang menjadi penggunaan kata pukul di sini adalah pukul 8.30 WITA. Itu melampirkan jam dan menitnya. Yang dimana jamnya itu adalah 08 dan waktunya itu adalah 30 menit. Yang contoh kedua adalah saya harus mengikuti kebaktian di gereja pukul 6 WITA. 6 WITA, ya. Pukul 6 WITA. Yang menjadi kata pukul, penggunaan kata pukul di sini adalah 6 menunjukkan waktu jam dan 00 menunjukkan detik. Nah, untuk informasi khusus, kata WITA ini adalah penggunaan kata untuk waktu Indonesia Tengah. Berhubung saya tinggal di Kupang dan waktu yang digunakan di sini tentunya adalah penggunaan waktu Indonesia Tengah atau WITA. Dan kita ketahui bahwa kata jam di Indonesia itu terbagi menjadi dua, atau pukul-pukul Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu Jakarta dikenal dengan waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah dikenal dengan waktu Indonesia Tengah, dan WIT dikenal dengan waktu Indonesia Timur. Dan itu menjangkau seluruh Indonesia. Baik, kita kembali kepada materi, yaitu penggunaan kata semua dan seluruh. Kata semua berarti setiap anggota terkena atau termasuk dalam hitungan menekan pada jumlah yang banyak. Contoh penggunaan kata semua yang dimaksudkan di sini adalah semua warga kota diungsikan. Berarti kata semua itu digunakan untuk anggota masyarakat, khususnya warga kota. Contoh kedua adalah semua ruangan akan dibersihkan dan dicat kembali. Kata semua digunakan untuk menunjukkan semua ruangan tersebut akan dibersihkan atau dicat seperti semula, atau dicat lagi. Kata seluruh adalah setiap anggota termasuk dalam hitungan, tetapi dalam pengertian kelompok atau kolektif. Contohnya penggunaan kata tersebut adalah seluruh bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan. Artinya seluruh di sini mengacu kepada seluruh bangsa Indonesia, baik itu masyarakatnya, baik itu semua suku, semua ras, itu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Contoh kedua adalah seluruh tubuhnya terkena tumpahan minyak. Artinya di situ contohnya dia menjelaskan bahwa seluruh tubuh dari seseorang itu terkena tumpahan minyak, baik dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Nah, menjadi pembedaan antara kata semua dan seluruh di sini adalah kalau kata semua itu dan merujuk kepada semua anggota yang terkena atau termasuk dalam suatu hitungan dalam jumlah yang banyak. Kemudian seluruh itu digunakan dalam semua hitungan, tetapi terdapat dalam kelompok atau kolektif. Contoh penggunaan kata adalah, ialah, dan merupakan. Adalah kata kerja, atau bisa kita dalam bahasa istilahnya itu adalah kata verbal dalam bahasa Indonesia. Dalam kalimat, biasanya verba atau kata kerja ini adalah inti dari sebuah kalimat. Arti kata adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya terdapat 3 arti. Yang pertama adalah identik dengan, yang kedua adalah sama makna dengan, dan ketiga adalah termasuk dalam kelompok atau golongan. Baik, contoh penggunaan kata adalah. Dalam praktiknya, kadang adalah itu digunakan
atau diganti dengan kata sama dengan. Mungkin kebanyakan dipakai dalam bahasa di pesan singkat atau di chatting. Ya, biasa dalam penggunaan kata itu biasa kita gunakan bahasa syari itu bisa di Facebook, di WhatsApp, atau di DM saat kita menggunakan sosial media Instagram. Saya mengajak kita semua untuk melihat contoh kalimat yang dimana berdasarkan 3 arti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu adalah identik dengan. Contohnya adalah yang digunakan dalam versi KBBI, contoh resminya itu adalah Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia. Contoh kalimat yang menggunakan kata adalah Jokowi adalah Presiden RI ke-7. Artinya identik, Jokowi itu identik dengan kepala negara atau presiden. Yang kedua ada dahulu, telepon seluler adalah barang mewah. Yang ketiga, Kubah adalah bagian atap masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Ya, dari tiga contoh ini menerangkan bahwa Presiden ke-7 RI itu adalah Joko Widodo. Kemudian di sini yang menjelaskan secara historis bahwa telepon seluler itu merupakan barang mewah. Yang ketiga adalah Kubah itu mana kata adalah ini memberikan definisi di mana Kubah itu merupakan bagian atap masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah umum bagi umat Islam. Yang ketiga adalah sama maknanya dengan. Arti kata sama makna dengan ini, contoh kalimatnya itu adalah yang kedua, gubernur adalah pemimpin sebuah provinsi Indonesia. Artinya menerangkan bahwa provinsi Indonesia itu pemimpinnya disebut gubernur. Yang kedua adalah sayuran. Sayuran adalah makanan yang menyehatkan. Artinya di sini menekankan bahwa makanan yang menyehatkan itu adalah sayur. Yang ketiga adalah musim kemarau adalah musim yang kering dan jarang hujan. Dan yang ketiga adalah termasuk dalam kelompok atau golongan. Contoh kalimat yang menggunakan kata adalah versi KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata adalah memiliki contoh yaitu saya adalah pengagum Ki Hajar Dewantara. Ada contoh-contoh lain yang biasa digunakan dalam kalimat. Yang pertama adalah saya adalah seorang pria. Tentu ini menerangkan bahwa saya berjenis kelamin pria. Yang kedua adalah anak muda sekarang adalah generasi yang umumnya suka sama drama Korea atau yang biasa disingkat dalam bahasa kita sehari-hari drakor. Artinya sih menerangkan bahwa generasi sekarang ini merupakan generasi yang umumnya itu mengemar atau merupakan penggemar dari drama Korea. Yang ketiga adalah Indonesia adalah negara beriklim tropis yang begitu menyenangkan sekali. Artinya di sini menerangkan bahwa negara beriklim tropis yang menyenangkan itu adalah Indonesia. Baik, kita masuk dalam penggunaan kata ialah. Bagaimana dengan kata ialah? Jika kita ketahui adalah mempunyai 3 arti, maka kata ialah mempunyai 1 arti saja. Mungkin inilah jawaban untuk pertanyaan apakah perbedaan kata ialah dan adalah. Bedanya adalah pada jumlah arti. Arti daripada kata ialah adalah penghubung di antara 2 penggal kalimat yang menjelaskan tentang detail perincian atau penjelasan atau atas penggalan yang pertama itu. Contohnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19? Yang pertama itu adalah di situ menerangkan bahwa contoh A yang harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran daripada COVID-19 ialah stay at home atau tinggal di rumah saja. Yang kedua adalah physical distancing, yang artinya social distancing, artinya menjaga jarak dengan sesama. Begitupun dengan social distancing dan kemudian PSBB. Ya, PSBB kita bisa cari tahu sendiri artinya apa. Itu di situ stay home
physical distancing, social distancing, atau PSBB itu adalah satu perincian yang diberikan, yang mana perincian untuk mencegah COVID-19. Kata ialah di situ adalah menunjuk kepada hal-hal yang merinci kepada satu hal dalam penggalan kalimat yang pertama. Contohnya bagian A. Contoh B-nya adalah aktivitas saya selama pandemi corona adalah belajar dari rumah. Di sini menekankan bahwa aktivitas saya selama pandemi itu, di situ memberikan penjelasan, kalimat kedua itu memberikan penjelasan belajar dari rumah. Itu adalah penjelasan detail, yaitu mengenai aktivitas saya selama pandemi corona atau COVID-19. Baik, contoh kata merupakan. Yang termasuk kata merupakan bukan termasuk tata kerja juga, sama dengan kata adalah tadi, yaitu kata verbal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sama dengan adalah dan punya 3 arti juga. Bedanya kata merupakan sudah mendapatkan imbuhan men dan kan. Bentuk dasarnya adalah rupa atau kata benda. Dia menjadi kata kerja karena diikuti dengan imbuhan men, me, dan kan. Contoh kalimat merupakan. Setelah di atas penjelasan definisi kata kalimat, ada contoh kalimat ialah dan adalah. Sekarang merupakan. Berhubung merupakan punya 3 arti, jadi contoh kalimat yang menggunakan kata merupakan dibagi menjadi satu persatu. Memberi rupa atau membentuk, dalam kurung menjadikan supaya berupa. Contoh dari KBBI, formasi barisan itu merupakan lambang PON. Contoh kalimat yang menggunakan kata merupakan untuk arti pertama. Bagian tengah di burung Garuda itu adalah lambang negara Indonesia. Merupakan perisai yang menggambarkan pertahanan. Yang merupakan kata merupakan adalah perisai yang menggambarkan persatuan. Di mana dirupakan atau merupakan yang kata dasar merupakan yaitu kata bendanya, yaitu adalah bagian tengah burung Garuda yang merupakan perisai. Yang ketiga adalah hamparan kebun teh, merupakan permadani hijau yang sangat indah sekali dipandang. Kata merupakan memiliki kata dasar rupa, tapi merupakan ini kutakan kata men, me, dan kan. Yang menjadi rupa atau kata benda itu adalah hamparan luas kebun teh, yang kemudian diikuti dengan kata merupakan yang menjelaskan tentang kata benda itu sendiri, yaitu permadani hijau yang sangat indah sekali untuk dipandang. Baik, kita masuk dalam kata yakni dan yaitu. Kata yakni dan yaitu digunakan untuk memberikan keterangan dalam kalimat. Contohnya adalah 3 cabang olahraga yang akan dilombakan, yakni kemudian diikutinya itu basket, futsal, dan karate. Yang ketiga, contoh kedua, jenis karya sastra secara umum, yakni atau yaitu prosa, puisi, dan drama. Kata yakni itu memiliki arti yang sama, juga penggunaan yang sama, di mana digunakan untuk merincikan suatu keterangan dalam kalimat yang kita tuliskan atau biasanya kita temukan dalam sebuah sumber-sumber baca yang kita pernah baca. Jadi kata yakni dan itu ini memiliki fungsi dan arti pula yang sama. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini yaitu adalah materi pertama, yaitu penggunaan atau implementasikan penggunaan fungsi tanda baca dalam kalimat itu. Dari ke-15 tanda baca yang kita kenal itu memiliki perbedaan tersendiri dalam baik itu fungsi maupun contoh kalimat yang sudah dijelaskan. Itu saya rasa penggunaan tanda baca itu harus kita manfaatkan secara betul dan baik, akan menghasilkan kalimat-kalimat pula yang baik. Yang kedua adalah penggunaan huruf kapital dan miring. Seringkali kita salah dalam menggunakan huruf kapital atau miring. Semoga dengan penjelasan tadi kita semua dapat memberikan contoh yang baik dan benar terkait dengan penggunaan atau implementasi penggunaan
huruf kapital dan huruf miring. Yang ketiga adalah analisis penggunaan kata-kata, seperti kata besok dan esok, jam dan pukul, semua dan seluruh ialah merupakan, dan kata yakni dan yaitu. Dimana kita tahu sendiri bahwa kata-kata ini yang kita analisis bersama ini memiliki perbedaan-perbedaan yang juga baik dalam fungsi maupun perbedaan-perbedaan penggunaan katanya. Untuk itu, mari kita belajar berbahasa yang benar, kita menggunakan tanda baca yang benar, kita mengimplementasikan atau memberikan nilai-nilai yang baik dalam penggunaan tanda baca yang fungsi tanda baca yang baik dan benar, kemudian penggunaan huruf kapital dan huruf miring yang benar, serta menggunakan penggunaan kata-kata yang sebenarnya sama tetapi memiliki arti yang berbeda-beda. Untuk itu, kesimpulan yang bisa saya sampaikan, atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada dalam kata-kata ini, apabila penjelasannya kurang jelas atau kata-kata yang salah yang saya keluarkan, saya minta dimaafkan. Dan atas perhatian dan dukungan saudara semua, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore.